ya. Jika Anda ingin memiliki tubuh ideal, maka milikilah alat seperti ini. Maka Anda akan memiliki tubuh ideal dalam waktu sangat singkat sekali. Seperti yang saya lakukan ini. Oh, seperti itu ya Iya. alatnya. Karena memang rekan saya, Bang Andre, ini memang sedang mencari alat-alat kesehatan. Iya, betul. Nah, ini Bapak sendiri sudah menggunakan alat ini sudah berapa lama, Pak? Baru tadi 5 menit yang Baru lalu. tadi 5 menit, tapi memang efeknya bisa sekejap. Sekejap, beli sekarang. Pak kok ngos-ngosan ya, Pak ya? Lumayan capek juga. Saya pikir bercanda doang, ini nggak capek, ternyata capek ya. Aduh. Iya, saya memang mau... Boleh, silakan. Iya, saya mau beli... Apabila ibu beli sekarang, ya, bukan 5 juta. Bukan juga 4 juta. Berapa? Bukan 3 juta. Berapa? Tapi 6 juta. Oh, mahal ya, Pak ya? Nah, kan kalau belinya bukan sekarang. Tapi maksudnya kalau contohnya Bapak, kok saya ragu ya, Pak ya, kalau ini berguna ya, Pak? Nah, ini adalah saya dikirim untuk sebuah produk yang tadinya gagal. Oh, iya. Setelah menggunakan alat ini, ibu bisa lihat hasilnya kan? Gagal ya? Gampang nggak ada Total hasilnya. ya? Gagalnya total. Gagalnya total. Duduk dulu sebenarnya, Pak ya. Ya. Selamat datang buat Beduk! Terima kasih, Steve. Coba pagi-pagi. Bang Andre tadi pergi dulu, mau jemput temennya. Tapi nggak selama-lamanya kan? Enggak, Maksudnya, sebentar doang. takutnya pergi untuk selama-lamanya. Tadi makanya dia nitip pesan sama saya, suruh beli alat kesehatan. Karena memang kata orang-orang, Bedu boleh itu... diminum ya? Boleh. Bedu itu adalah representasi... Representasi ya? Representatif dari alat-alat kesehatan. Ya, jadi memang terlihat dari bodinya, dari postur tubuhnya. Ini memang sering diundang untuk acara-acara kesehatan ya, Bedu ya? Iya, betul. Terakhir acara kesehatan apa? Terakhir acara penyuluhan nyamuk demam berdarah. Sebagai nyamuknya ya? Sebagai nyamuknya. Selamat loh ya, luar biasa. Enggak. Saya emang kebetulan sering yang namanya main bola. Ini lo olahraga tapi? Saya olahraga. Olahraga selalu? Bola. Bola? Iya. Sekarang? Sebelumnya, ini berat badan lagi bertambah atau berkurang? Terakhir, emang berat saya nggak ideal kan. Katanya rumusan ideal itu adalah tinggi badan dikurangi 110 sama dengan itu berat badan. Kalau sama berarti ideal. Ternyata... Nah, tinggi saya kan 165. Saya kurangin 110. 110. Harusnya kan 50-an lah berat 50-an badannya. ya. Saya 80. Oh, ideal banget itu sih ya. Ini 30 buat persiapan kalau saya makin tinggi nanti. Iya. Dilepes-lepesin gitu ya? Iya, betul. Jadi biar agak makin tinggi. Jadi saya nggak perlu olahraga gitu lagi. tekniknya seperti itu Gitu. ya? Kita yang namanya mencegah atau preventif itu lebih baik, pencegahan itu lebih baik. Pencegahan itu lebih baik. Persiapan itu lebih baik. Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Luar biasa ini Bedu ini. Luar biasa. Hubungannya apa ya Pak yang sama yang tadi? Kayak saya bilang tadi, ya kan? Saya kelebihan 30 kilo. Artinya saya Persiapan. deposit 30 kilo kan. Untuk menambah beberapa senti ke atas. Nanti kalau saya tingginya tambah kan, ini udah siap 30 Oh kilo. iya ya. Ya juga ya. Gak usah dipikirin. Iya, nggak usah dipikirin. Kalau dipikirin saya bisa gila ini namanya ya. Karena kita memang lagi berbicara soal kesehatan. Kesehatan. Iya. Kesehatan paling penting itu bukan dari fisik, dari luar. Makanan pun dijaga Itu juga. dia makanan. Jadi apa yang kita lihat dari luar itu adalah tergantung apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Oh, you are what you eat. You are what you eat kalau kata orang Prancis. Iya, kata Prancis. Kalau kata orang ini you are what you read. Apa yang kamu adalah apa yang kamu baca. Yang kamu baca. Iya. Ya, kalau ada orang Prancis, Paris, orang-orang yang suka fashion, you are what you use. What you use. What you use. Luar biasa ini ya Pak Bedu ini ya. Saya tuh banyak sekali. Oh, gila ilmunya. Saya nggak nyangka loh ya. Apalagi saya. Tapi jaga makanan selalu, olahraga selalu. Sampai saya sewain satpam buat jaga makanan Oh iya, jadi nggak ada yang minta ya? Nggak ada yang minta, jadi buat diri sendiri Buat diri semua sendiri. makanannya. Pantesan ya jadinya terlihat lebih langsing Ideal. ya, ideal. Untuk ukuran Ideal orang-orang bagi yang- dirinya sendiri. Tapi kalau ngomongin soal sepeda, Iya. Bedu lu suka sepedaan juga nggak sih? Dulu sempat sepedaan. Coba sepedaan, terus Tapi- sekarang sepeda dijual? Ya, nggak masih ada. Masih ada, alhamdulillah. Cuman kan tadi sempat seminggu 2 kali kan. Ikutin tren doang. Ikutin tren. Sekarang berkurang seminggu sekali. Akhirnya sekarang setahun sekali. Kalau ada event-event doang. Udah sepedaan, yang penting punya ya. Penting punya. Punya-punyaan. Punya. Tapi mungkin bisa biar kayaknya mungkin bosen kali Bedu sepedahannya, jadinya meninggalkan jadi setahun sekali. Coba deh gaya baru bersepeda. Oh, ada? Ada gaya baru bersepeda. Gaya baru bersepeda? Iya, ini ada 2 anak laki-laki yang asik main sepeda tapi gayanya cukup unik. Boleh Coba kita lihat videonya? Coba kita lihat. Oke. Nah, ya kayak gini nih. Jadi berdua Kerjasama ya? bersama ya. Iya. Bisa sama istri. Ini yang namanya, sama- dia mencontohkan yang namanya kehidupan. Iya, beriringan. Ada yin dan yang, kadang di atas kadang di bawah. Ini keseimbangan, life is balance. Ini balance sekali, ini luar biasa loh. Luar Bedu. biasa, Bisa luar biasa dilihat kurang tadi. kerjaannya nih anaknya. Ya.
Maksudnya kan daripada bosan gitu ya kan. Bisa ngajak temen untuk bersepeda, jadi satu sepeda berdua gitu ya, kan. Itu kalau berat badan sama, kalau berat badan teman saya lebih berat. Saya begini tanggungnya, miring sebelah. Oh, bosan lah kalau ngeliat cuma boncengan doang. Betul, Kayak gitu, bagaimana? Bagus juga. Bisa nggak sih buat alternatif? Boleh. Boleh ya. Mungkin boleh kita biar coba nanti yin and yang kan, biar jadi rajin gitu bersepeda. Tapi itu nggak mudah loh. Itu susah. Ibu pelatihnya nggak mudah loh. Karena sama-sama mau cari keseimbangan. Balance. Betul, Kita lihat prosesnya Vindi yang saya ceritain. Okay. Dia itu ratunya make up. Makeup karakter. Makeup karakter. Apapun. Nah, ini masih bingung dia tuh mau jadi siapa. Coba kita lihat prosesnya ya sekarang. Mirip siapa ya? Berkacamata kayaknya artis nih ya. Itu kan bener kan cowok? Cowok. Oh. Iki anu di mana? Iku cepat. Oh, dia ngomong apa sih, Bang? Enggak tahu. Ini luar biasa deh. Bentar lagi mau jadi dan Bang Andre lagi mau jemput dia. Okay. Mau jemput dia. Mudah-mudahan ntar pas di segmen berikutnya kita akan ketemu sama Vindi ya. Ini atasi hidung tersumbat untuk anak. Anak umur berapa yang paling gede? Anak yang paling gede lagi ngambil S2. Umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Coba kita lihat nih ya, ternyata saat hidung tersumbat, hal ini tentu membuat seorang merasa tidak nyaman. Ya, apalagi kalau hal ini terjadi pada anak. Ketika anak atau balita sedang mengalami flu, itu cukup sulit untuk mengeluarkan lendir yang ada di hidungnya. Tapi yang pasti kalau anak lagi pilek atau lendirnya lagi banyak, biasanya kan kita kasih tisu terus suruh yang, tuh ayo, ini digituin disuruh, kan. Keluarin. Itu sebenarnya nggak boleh ya? Gak tahu, tapi katanya ada cara lain untuk membuat lendir itu keluar. Oh, gimana caranya? Daripada digituin seperti itu aja. Jadi lipat tisu memanjang dengan bagian dalam tangan lebih panjang. Dekatkan tisu ke hidung anak dan tarik bagian tisu yang pendek. Otomatis lendir di hidung itu akan ikut tertarik keluar. Kayak mancing belut. Mancing belut ya. Masukin, klik. Nih, coba kita lihat videonya deh kalau biar lebih jelas ya. Gitu, iya Ini tisunya seperti ini. Nah, dilipat kayak gitu, dilipat persegi panjang. Yang pendek ntar ditarik. Set, dia suruh. Nah, gitu. Anak juga seneng gitu, geli-geli gimana gitu ya. Nggak ngelukain ini juga hidung. Karena kan tisu tuh sebenarnya kan agak kasar. Kalau terus-terusan diginiin, dipecat, ntar kadang-kadang dia suka luka, perhatiin deh sama anak. Bisa pakai amplas kalau nggak pakai tisu. Jangan, Pak. Saya tadi baru bilang kalau tisu itu sebenarnya ada kasar-kasarnya. Kadang-kadang anak suka luka. Kalau pakai amplas janganlah. Yang nomor 4 sih lebih halus. Amplas itu biar sekalian bentuk hidungnya kan jadi bagus, jadi mancung gitu. Enggak usah. Gak usah. Oke, bagus juga gitu, ya. Luar biasa. Kita boleh dipraktekkan ya buat sahabat pagi. Nah, ini tadi sempat ada yang bilang, Bang Andre katanya menaruh garam dan gula di bawah lidah itu bagus katanya. Kalau saya sih bagus untuk kesehatan. Naruh garam di bawah kasur biar nggak ada ular. Malu perkemahan Priusami apa? Nih, coba pakai. Ngindarin pacet. Oh, pacet. Oh, garam dan gulanya ada. Oke, pacet. Lengkap amat ini? Lengkap banget. Silakan dicoba ya. Saya nggak pesen apa-apa loh ini tadi. Silakan aja coba aja dulu. Ini bukan pelayan restoran. Oh, bukan. Tapi kita mau coba tes. Ini pakai diomongin tadi. Kan dia merasa nanti dia. Ini gula Jawa, gula aren dan garam. Katanya ditaruh di bawah lidah. Apa? Efeknya apa? Selain dipakai buat pelengkap cita rasa makanan, garam dan gula aren ini bisa membantu atasi stres. Stres? Kandungan gula itu baik untuk kekuatan sel di dalam tubuh dan kandungan dalam garam itu bisa meningkatkan energi. Jadi ketika disatukan, kalau campuran gula dan garam itu bisa mengatasi stres dan bisa membuat seseorang jadi lebih rileks panjang malam. Coba ya. Aduh, stres nih. Wah, stres. Gimana? Rumah tangga biasa? Ya, lagi stres nih. Wah, lagi stres. Ini garam sama garam. Di bawah lidah. Bawah lidah. Wih, bagaimana rumah tangga Anda? Rileks, santai. Santai. Iya. Coba saya. Coba, lagi stres nih. Lagi stres. Harus stres. Garam. Rumah belum bayar. Belum bayar, sama ya cicilannya. Anak sekolah belum bayar. Garam. Di atas Bawa lidah. Gimana? Oh iya, ada lagi listrik juga belum bayar. Tambah lagi. Aduh. Gimana? Ada lagi? Hah? Kredit card juga belum Itu lunas. mau lu bayar aja deh. Tapi bener, memberikan efek relaksasi ya. Jadi rileks. Ini garamnya asin banget nih. Sama juga garam. Namanya garam ya? Oh, iya. Oke. Jadi katanya sih caranya campurkan garam dan juga gula merah. Itu setelah tercampur, letakkan sedikit ramuan tersebut di bawah lidah sebelum tidur di malam hari. Jadi pas malam hari.
manfaatnya itu bisa dirasakan ketika bangun di pagi harinya. Waduh. Kita kan lebih, kayak mungkin lebih ke kayak aromaterapi kali Iya ya. benar-benar. Jadi kalau kita sebelum tidur kasih garam di bawah lidah kita, pas bangun iler kita gurih. Jadi memberikan rasa yang berbeda ya, beda ya. Biasa kan, apa nih? Bau tadi. Habis kena garam semalam. Aduh, bete. Kalau sariawan obatnya apa? Paling ampuh? Sariawan biasanya gue pakai apa tuh namanya tuh? Yang ditetesin tuh loh. Ya, ada obat sariawan sendiri yang biasanya ditetesin. Ada tetesin, obat tetes ada. Katanya ada yang bilang dicocolin pakai garam kalau lagi sariawan. Sakit gigi itu biasanya. Sama cabe katanya. Cengkeh saya masukin cengkeh, kalau sakit gigi saya pakai cengkeh. Tapi kalau sariawan nggak saya apa-apain, saya cuekin aja. Jadi ini adalah obati sariawan dalam waktu cuma semalam saja. Semalam? Iya, Wah. jadi yogurt. Yogurt. Ini jadi bahan yang paling ampuh untuk mengobati sariawan karena dapat melawan virus yang menyebabkan luka. Oh, ya? Yogurt itu bisa mempercepat penyembuhan sariawan. Jadi bisa pakai yogurt nih. Yogurt yang mana sih? Ini yogurt plain yogurt ya. Ini Yogurt. hasil fermentasi. Kita bisa bikin Iya, sendiri bisa. atau Gampang, beli aja deh. Oh, beli aja. Oh, repot. Iya. Pakai bikin sekarang. kan supaya nggak itu kimia. Enggak, udah ya, cari yang benar-benar yang enggak kimia Oh, iya, ya. iya. Caranya adalah teteskan yogurt Di pada mata? enggak, pada sariawan. Oh, iya. Pada Karena kan kalau sariawan. sariawan mata suka pedih juga emang kadang-kadang. Oh boleh, jadi coba deh. Saya pengen dong, pengen lihat dong. Lidah aja deh. Di lidah aja ya. Diamkan beberapa menit, kemudian bilas dengan air. Ini juga akan bisa mengatasi sariawan. Coba deh kalau misalnya nggak percaya. Coba ya dengan yogurt. Selain yogurt, kantung teh juga bisa. Kantung teh. Kantung teh. Jadi tehnya dikeluarin, terus kantongin lidahnya. Gimana sih maksudnya? Aduh, ya. Gimana? Jadi ternyata memang ada kandungan yang sangat luar biasa. Ini ada kandungan antivirus yang bisa cepat menyembuhkan sariawan. Oh ya? Jadi dia emang lagi mengandung ya, bentar lagi lahiran. Karena tuh isi dari ini, kantong teh ini. Iya, kandungan teh yang ini ada antioksidannya juga dan vitamin untuk membantu menyembuhkan kulit. Jadi yang kayak sariawan itu kan luka kan, jadi ini bisa untuk menyembuhkan. Caranya adalah letakkan kantung teh di tempat sariawannya, diamkan beberapa menit, kemudian pergi ke dokter. Nggak usah pakai kantung teh, itu pakai kantong semen juga bisa. Kalau pergi ke dokter juga mah urusannya. Diamkan beberapa saat, kemudian dibilas lagi. Iya, Coba iya. itu, yang Oke. tidak kimiawi, yang kedua, cara yang Mulai kedua. beralih dengan pengobatan yang herbal. Iya, yang berikutnya alami. apa, Bedu? Berikutnya ini ada susu. Susu. Susu ternyata bisa terdiri dari 4 huruf, SU. Nah, susu. Ini ya. kalsium yang ada di susu ini ternyata bisa melawan bakteri yang menyebabkan luka. Atau sariawan. Ah. Itu caranya gimana kalau misalnya orang sariawan Jadi kalau gini. pakai susu? Jadi lemak yang ada dalam susu ini, ya. Ini susunya kan cair nih. Iya. Ya kan? Lemak yang ada dalam susu ini nanti akan menjadi antivirus. Heeh. Oh, antivirus. Antivirus. maksudnya. Yang bisa mempercepat proses penyembuhan. Caranya gampang. Susu pada bagian luka, kemudian diamkan beberapa menit. Ya, lalu bilaslah dengan air keras. Air yang mengocor. Jangan maaf. Ya, bilas dengan air biasa, Air bersih. biasa aja Iya. kan. Ya gitu, susu ambil, taruh di bagian Bagian luka, luka. diamkan beberapa menit. Biasanya kan kalau sariawan kan suka dijadiin Ya, di sini kan bisa. di bibir atau di lidah atau di mana, taruh pada bagian luka, diamkan beberapa menit, kemudian selesai, bilas dengan air. Luar biasa. Iya. Berarti ada yogurt, Yogurt mampu juga, susu Kantung juga teh. mampu, kantong teh. ada lagi nggak sih Pak? Ada lagi, Apa? lidah buaya. Ini dong. Iya, Ini. ini namanya aloe vera. Lidah buaya. Dalam bahasa Aloe Latinnya vera. aloe vera. Aloe Aloe vera. aloe vera. Aloe vera. Iya. Aloe Ini kita lihat ya, vera. ini benar-benar lidahnya masih baru nih. Tuh, lihat masih ada lidahnya. Berarti Lidah cuma tinggal di ini doang, Iya, dicocolin aja ya. Jadi dia bisa menyembuhkan ya. Iya, kalau dengan dia mengoleskan boleh. lidah buaya pada luka, juga akan mengurangi peradangan. Peradangan, karena kan sariawan itu kan luka kan. Luka, radang, bisa menyebabkan infeksi kalau nggak buru-buru diobatin karena akan bisa mengembang. Jadi makin dia besar. tinggal diencolin ya gitu. Ah, Mbak, dicocolin kali maksudnya. Dicocolin. Ya, jadi gini, kenapa? Diletakkan ya, Ya. diletakkan si lidah buaya tersebut gini. ke bagian yang luka. Gini aja bisa. Oh, diginiin aja. Guys, bisa jadi kayak lipstick juga bisa gini. Gitu, ya. Jadi kenapa bisa mampu menyembuhkan peradangan? Karena kandungan dalam lidah buaya ini bisa menyejukkan kulit dan mempercepat penyembuhan daerah mulut yang terkena Luar biasa ya, sangat luar biasa. ini juga Jadi ada lagi nih, susu, bawang putih. Bawang putih juga bisa. Bisa ngusir pampir.
Bawang putih, meskipun bau, bawang putih ini banyak sekali untuk khasiat pengobatan ya. Jadi ini bisa buat untuk pegelino ya, letih dan juga apapun ya. Ini bawang putih sangat luar biasa. Caranya adalah efektif sekali untuk luka pada mulut. Hancurkan 1 siung bawang putih, tempelkan pada mulut yang terkena sariawan. Hancurkan. Oke, saya hancurkan. Hancurkan. Hancurkan, kita hancurkan. Oke. Geprek ya. Ceritanya udah hancur. Ya. Setelah itu, tempelkan pada mulut yang terkena sariawan. Nih, mulutnya. Ya, tempelkan. Diamkan beberapa menit. Terus, enak gurih. Kemudian bilas sampai bersih. Oke, seperti itu sama prosesnya ya, sama kayak yang lain ya? sama yang lain. Seperti... Boleh dipilih. Bisa pakai yogurt, bisa pakai bawang putih, susu, kantong teh, ataupun lidah buaya. Lidah buaya. Jadi untuk mengobati beberapa alternatif pengobatan untuk menyembuhkan luka pada sariawan atau luka sariawan ya. Nah, lidah buaya. Dapatkan lidah ini langsung dari buayanya. Ada yang gede juga loh, ada yang gede juga loh, ada yang gede juga loh. Lidah buaya, lidah buaya, lidah buaya. Oh, 3 kali 3 kan? kali biasanya. Iya. Dia bilangnya 3 kali. Jadi ini saya senang banget loh bertamu di pagi-pagi. Iya. Mendapatkan banyak informasi. Karena kan memang lumayan kan ya proses casting untuk jadi bintang tamu di sini Nggak agak gampang. sulit. Apalagi untuk bisa masuk ke stasiun TV ini tuh. Iya. Cuman hanya orang-orang tertentu aja. Iya, alhamdulillah diridoi ya. Iya, akhirnya saya bisa karena kesini. kasihan saya akhirnya dimasukin. Anak kan ada 2 butir ya kalau nggak salah ya? 2 orang dong. Oh 2 orang ya. 2 laki-laki. 2 laki-laki. Terus emang ada ini nggak sih? Oh ini nih dia lucu sekali Oh iya, ya. ini anak saya. Itu tukang kebunnya kok ikut ya? Itu saya. Oh, Kalau di itu oh gaji. Iya, maaf. lagi abang lagi mesin kebun ya. Iya, kira itu tukang Iya, kebun. itu saya. Itu anak saya. Ganteng-ganteng sekali Pak. Umurnya berapa Pak? Yang besar? ini umurnya baru kemarin Desember 5 tahun. Yang mau S2 itu ya Pak? Yang ya? mau S2. Insya Allah dia mau ngambil di Manchester dia mau ngambil. Iya. Wow, udah langsung dipikirin ke sana Pak? Udah, karena Udah. semua udah saya siapin. Biaya segala macam sudah Tinggal siap. mental saya aja yang harus saya siapin. Itu yang agak sulit ya kalau mental ya. Ini yang kecil ya. Mukanya kok nggak ada yang mirip ya, alhamdulillah ya. Nggak ada di rumah bapaknya maksudnya? Oh iya, sama bapaknya. Nggak ada. Buat ibu alhamdulillah, buat saya astagfirullah, ini bener apa enggak nih? Iya, ini anak bapak kok. Ini yang paling Saya kiri yakin. Devan namanya, yang ini Abrar yang paling Bro, depan. ganteng banget ya. Ya ampun, bapak tuh dapetin bibitnya bagus ya Pak ya? Ya emang yang penting caranya. Oh, caranya ya. Cara proses produksi akan menghasilkan hasil produksi. Hasil produksi yang baik juga. Kalau prosesnya nggak baik, maka hasilnya nggak baik. Iya. Prosesnya nggak baik, maka outputnya nggak baik. Coba kita lihat lagi Mia Vindi yang lagi melalui proses produksi. Oke, oh iya proses produksi udah proses berhasil bertransformasi Kayaknya jadi kok ya. saya kayak kenal gitu mukanya ya. Siapa yang kira-kira mau diproduksi Kayaknya sama sih, Win? coba kita lihat. Oh, sudah bukan apa? Sudah makin mendekati ya? Pace apa ini ya? Kayaknya mirip Pace deh. Takkan selalu bersama. Bilangin Vindi nggak usah nyanyi ya. Jarak antara Kok dia nyanyi Stinky? Jangan-jangan Bang Andre lah. Iya, jangan-jangan mirip ya. Mirip sih. Bisa jadi. Ntar kita lihat hasilnya di akhir acara ya. Oke. Ya, jadi kan pagi-pagi itu beresnya jam 9 pagi ya. Jadi ntar kita akan lihat hasilnya di jam 10 pagi. Udah nggak tayang acaranya. Udah selesai. Udah beres ya. Ya udah, berarti abis ini kita mau lihat transformasinya Vindi. Sekaligus kita lihat juga cerita-cerita yang sangat menginspiratif. Dari seorang makeup karakter. Bukan cuma dari orang makeup karakter, dari orang-orang yang sangat menginspirasi kita. Itu Banyak dia. banget. Kalau bagi Kadang-kadang inspirasi itu bisa datang dari siapa saja dan mana saja. Kadang-kadang hal tak terduga bisa dilakukan oleh orang yang tak terduga. Iya, betul sekali. Dan hasilnya juga tidak terduga. Tidak terduga. Luar biasa. Luar biasa kan. Itu kata-kata yang saya ambil dari film. Sempoak. Sempurna. Setelah ini kita akan ketemu langsung sama Mbak Vindi. Kita lihat langsung hasilnya ya. Nanti kita lihat langsung hasilnya dan Bang Andre juga lagi jemput dia. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!